Assalamualaikum semua para trading girl. Bagaimana kabar kalian semua malam hari ini? Saya harap kalian semua yang nonton video ini insya Allah masih semangat, sehat, dan tentunya baik-baik saja. Dan malam ini saya kembali lagi untuk menceritakan kepada kalian tentang Blacklist Season 9 atau Chapter 143. Dan untuk cerita kali ini saya tidak akan menjelaskan episode sebelumnya karena saya yakin Anda pasti masih mengingatnya. Dan untuk itu kita langsung saja mulai ceritanya. Dan seperti biasa pastikan untuk memperhatikan videonya dan fokus dengarkan suara saya. Melanjutkan cerita sebelumnya, klien The Skinner pun akhirnya datang menemui The Skinner sesuai jadwal yang sudah mereka buat. Tapi di sini kliennya ini yang niatnya adalah hanya untuk membeli microchip dengan jumlah yang sangat banyak. Setelah mengetahui situasinya, pria ini tidak ingin melanjutkan transaksinya karena tak ingin terlibat dalam kasus penculikan keluarga Mr. Chen ini. Skinner yang mendengar hal itu pun menyampaikan dengan berkata bahwa yang diinginkan pria ini adalah chip tercanggih yang hanya bisa dibuat oleh perusahaan asal Taiwan itu. Dan dari semua pegawai perusahaan tersebut, hanya Mr. Chen inilah yang tahu bagaimana microchip tercanggih itu dibuat. Dan sekarang, The Skinner telah memiliki Mr. Chen, yang tentu saja Mr. Chen akan memberikan rahasianya atau program yang dibuatnya agar The Skinner bisa memproduksi sendiri microchip sebanyak mungkin. Dan itulah visi besar yang ada di kepala The Skinner ini. Namun meski begitu, pria ini tetap ingin membatalkan kesepakatan mereka karena pria ini tidak ingin terlibat dalam penculikan yang dilakukan oleh The Skinner ini. Hingga akhirnya setelah dia menyampaikan hal itu kepada The Skinner, inilah yang didapatkannya. Di lain sisi, Dembe yang terlihat sudah pulih akhirnya terjun ke lapangan bersama Donald, di mana dari petunjuk yang mereka miliki, mereka mendapatkan alamat kediaman Graham Anderson atau The Skinner saat ini. Dan saat ini mereka dalam perjalanan menuju alamat tersebut. Tapi setibanya di lokasinya dan Donald masuk secara ilegal, mereka tak menemukan siapapun atau petunjuk tentang keberadaan The Skinner. Yang akibat inilah Dembe beranggapan bahwa mereka memerlukan sumber daya jika ingin menemukan The Skinner dengan cepat, yang saat ini mereka mengetahui sedang menawan Mr. Chen dan keluarganya. Di mana akibat mendengar hal itu, Donald pun menghubungi Cooper dan menyampaikan situasinya dan menyarankan Cooper untuk meminta bantuan senator dengan niat agar bisa mendapatkan sumber daya yang tentu saja untuk kepentingan mereka menemukan Graham Anderson atau yang menjadi The Skinner saat ini. Dimana setelah Donald menyampaikan hal itu kepada Cooper, Cooper pun langsung mendatangi salah satu senator Amerika saat ini yang ternyata adalah Cynthia, yang dimana sebelumnya dia hanyalah penasihat Gedung Putih, tapi saat ini Cynthia sudah menjadi senator. Dan mungkin saja dalam beberapa waktu dekat Cynthia akan mencalonkan diri sebagai presiden Amerika. Dan di sini setelah Cooper menjelaskan situasinya dan bantuan apa yang diinginkannya, Cynthia pun akhirnya bersedia membantu dan mengabulkan permintaan Cooper. Tapi itu semua hanya sampai kasus The Skinner berhasil diselesaikan. Dan ternyata sumber daya yang dimaksud untuk kepentingan mereka menemukan The Skinner tidak lain dan tidak bukan adalah fasilitas Blackset, yang ternyata setelah kematian Agent Kin dan kesatuan Cooper dibubarkan, fasilitas ini ditutup oleh Cynthia, namun sekarang telah dibuka sementara oleh Cynthia untuk kepentingan menemukan Graham Anderson atau yang menjadi Blacklist kali ini. Dan di sini ketika Donald mengunjungi ruangan yang biasa digunakan Agent Kin untuk mengenangnya, terlihat Reddington dan Wija ada di dalam yang ternyata sudah dari tadi menunggu kedatangan
Donald dan kawan-kawan. Yang dengan ini kita pun mendapatkan konfirmasi bahwa Reddington tidak jadi pergi dari Amerika yang kita tahu alasannya akibat mendapatkan ceramah dari Donald yang kita lihat di episode sebelumnya itu. Hingga akhirnya setelah mengetahui kedatangan Cooper, Reddington pun menyarankan untuk membahas kasusnya di ruangan Cooper saja karena tak ingin mengganggu Donald yang ingin mengenang Agent Keen di ruangan ini. Dimana di sini sebelum Cooper menjelaskan situasi saat ini tentang The Skinner, Cooper meminta maaf kepada Reddington karena tak bisa menyajikan minuman mahalnya untuk Reddington disebabkan minumannya telah diambil oleh orang yang sudah membersihkan mejanya ketika kesatuannya dibubarkan. Namun Reddington menyampaikan bahwa dia nanti akan membawakan minuman yang banyak dia dapatkan dari keluarga Witcher yang rasanya katanya sangat nikmat tapi tidak membuat sakit kepala. Dan untuk kasusnya, Cooper menyampaikan bahwa saat ini dia hanya tahu The Skinner telah menculik keluarga Mr. Chen, tapi tidak mengetahui siapa yang sudah menyewa The Skinner. Apakah pihak Rusia atau Cina? Cooper tidak mendapatkan petunjuk sama sekali. Dan bahkan setelah Aram mengakses database FBI, perusahaan SCG juga belum ada melaporkan tentang hilangnya Mr. Chen. Dan hanya itulah yang Cooper dan kawan-kawan miliki tentang kasus The Skinner ini. Dan Cooper berharap Reddington mau membantu mereka menyelesaikan kasus The Skinner ini. Reddington yang mendengar itu pun menyampaikan bahwa sebetulnya dia kembali akibat mendapatkan ceramah dari Donald yang dijelaskannya secara rinci. Tapi intinya Reddington tidak pergi karena ingin mewujudkan impian Agent Keen, yaitu untuk memberantas para blacklist karena dunia akan lebih baik tanpa adanya kriminal. Jadi itulah alasan yang Reddington sampaikan mengapa dia tidak jadi pergi meninggalkan Amerika. Namun untuk kasusnya, Reddington akan berusaha untuk membantu Cooper dan kawan-kawan. Dan yang menarik di sini adalah DMB yang mengetahui Reddington ingin pergi meninggalkan Blacksad. DMB pun mendatangi Witcher yang saat ini menjadi bodyguard Reddington, menawarkan bantuan kepada juniornya jika ingin membahas kesukaan ataupun yang tidak disukai oleh Reddington. Karena bagaimanapun DMB adalah seniornya. Tapi Witcher yang mendengar hal itu menjawab dengan berkata, I know what he likes and dislikes. Bahwa itu semua tidak perlu karena Witcher mengetahui apa yang Reddington sukai maupun yang tidak disukainya. Dan sebelum kita melihat apa yang akan dilakukan oleh Reddington, kita akan ke sisi The Skinner yang saat ini bersama Mr. Chen di depan perusahaan SCG yang ada di Washington DC. Dan di sini The Skinner yang tahu Mr. Chen bisa mengambil program pembuat microchip dari kantor ini, meminta Mr. Chen untuk melakukannya jika ingin keluarganya tetap hidup. Dan setelah Mr. Chen berhasil mendapatkannya, Skinner memberikan instruksi untuk menghubunginya menggunakan ponsel yang sudah diberikannya. Dan The Skinner mengingatkan Mr. Chen untuk tidak melakukan hal yang bodoh karena dia memiliki orang yang bekerja di perusahaan SCG. Jadi jika Mr. Chen melakukan sesuatu, The Skinner akan mengetahuinya. Dimana selagi Mr. Chen masuk ke cabang perusahaan pembuat microchip SCG yang ada di Washington DC, yang kita tahu niatnya adalah untuk mengambil program pembuat microchip dan memberikannya kepada blacklist. Kali ini kita akan ke sisi Donald dan kawan-kawan terlebih dahulu, yang saat ini Agent Park menyampaikan bahwa dia baru saja mendapatkan informasi tentang Mr. Chen yang saat ini baru saja mengunjungi perusahaan SCG yang ada di Washington DC. Dan dari informasi yang didapatkannya, Mr. Chen katanya baik-baik saja. Cooper yang mendengar hal itu pun memerintahkan Aram dan Agent Park untuk mendatanginya. Dan jika memang Mr. Chen baik-baik saja, mungkin keluarganya juga aman. Tapi jika tidak, dan Mr. Chen hanya berpura-pura bahwa dia baik-baik saja, maka Cooper ingin tahu alasannya. I want to know why.
Sementara untuk Mr. Chen itu sendiri, dalam usahanya dia mengambil program atau software pembuat microchip untuk diberikan kepada The Skinner, yang sebetulnya programnya ada di kantor pusat yang ada di Taiwan, agar bisa programnya dikirim ke harddisk yang Mr. Chen bawa ini. Mr. Chen pun menghubungi anak buahnya yang ada di Taiwan, yaitu pria ini. Hingga pada akhirnya Mr. Chen pun berhasil mendapatkan software tersebut dan berencana pergi dari cabang perusahaan SCG yang ada di Washington DC. Namun bersamaan dengan itu, Aram dan Agent Park yang baru saja tiba, dan Aram melihat Mr. Chen baru saja memasuki sebuah mobil, akhirnya mengejarnya, yang dimana kejar-kejaran pun sempat terjadi. Tapi pada akhirnya Aram dan Agent Park berhasil mengamankan Mr. Chen sebelum dia menghubungi The Skinner. Hands on the wheel. Now. Tapi sebelum kita melihat kelanjutan Aram, Agent Park, dan Mr. Chen ini, kita akan ke sisi Reddington terlebih dahulu, yang saat ini ternyata menemui Vincent Duke yang kita ketahui adalah mantan The Skinner, di mana Reddington menyampaikan bahwa Vincent harus membantunya menyingkirkan Graham Anderson atau yang menjadi The Skinner saat ini. Yang tentu saja Vincent menolaknya karena dia sudah membantu satu kali, namun Reddington telah gagal menyingkirkannya sendiri. Di mana Reddington yang mendengar itu pun menyampaikan bahwa The Skinner yang memimpin organisasi saat ini adalah penerus Vincent, dan Vincent yang telah memilihnya sendiri untuk mengambil alih ketika Vincent memutuskan untuk pensiun. Dan The Skinner saat ini sudah membunuh agen FBI, menculik CTO pabrik microchip terbesar di dunia, lalu mengancam akan membuat insiden internasional, dan itu semua pastinya akan merusak reputasi bersejarah Vincent yang sudah dibangunnya selama ini. Dan Vincent tentunya pasti tak menginginkan hal itu terjadi. Vincent yang mendengar hal itu pun menyampaikan kepada Reddington mengapa Reddington sangat peduli dengan reputasi organisasi Vincent. Apa sebetulnya alasan Reddington ini? Di mana Reddington menjawab bahwa dia akan memberitahu alasannya jika Vincent bersedia membantunya menyingkirkan Graham Anderson itu. Di mana Vincent yang mendengar itu pun menjawab bahwa satu-satunya cara menghentikan Anderson adalah menggunakan piagam, semacam peraturan yang telah dibuat oleh organisasinya. Namun untuk menggunakan piagam minimal membutuhkan 2 suara mantan The Skinner, dan Vincent mungkin setuju menggunakan piagam. Tapi bagaimana dengan mantan The Skinner sebelum Vincent? Karena Vincent tidak bisa berjanji apakah mantan The Skinner sebelum Vincent akan setuju juga menggunakan piagam untuk menyingkirkan Anderson. Dan untuk hal itu, katanya Reddington akan menemani Vincent untuk menemui mantan The Skinner sebelum Vincent yang diketahui oleh Reddington dikenal dengan sebutan Kapten. Namun sebelum kita melihat pertemuan itu terjadi, saya akan menjelaskan sedikit tentang piagam yang mereka maksud itu. Jadi singkatnya adalah begini: The Skinner yang memimpin organisasi saat ini adalah Anderson, dan sebelum dia memimpin organisasi, Vincent lah yang menjadi The Skinner. Dan pastinya sebelum Vincent menjadi The Skinner, ada juga satu sosok yang menjadi The Skinner yang diketahui oleh Reddington, dikenal sebagai Kapten. Nah, jika mereka menginginkan Anderson disingkirkan atau diturunkan tahtanya, mereka harus memiliki alasan kuat. Contohnya, Anderson telah melakukan kesalahan fatal yang dikonfirmasi dapat membahayakan organisasi. Namun itu semua juga tidak akan terjadi jika hanya memiliki satu suara dari mantan The Skinner. Dan itulah sebabnya mereka membutuhkan suara Kapten juga jika ingin Anderson disingkirkan atau diturunkan dari tahtanya. Dan itulah kurang lebihnya penjelasan tentang piagam yang mereka maksudkan itu. Been a while. Good to see you too, Ernesto. I've been in California.
Dan dalam usaha mereka pun akhirnya mengunjungi sang kapten yang saat ini tinggal di semacam panti jompo elit, yaitu tempat yang terlihat ini. Karena bisa dipastikan sosok The Skinner sebelum Vincent sudah cukup tua sehingga dia dititipkan oleh keponakannya untuk tinggal di tempat ini. Dan Vincent katanya adalah pengacara pribadi dari sang kapten itu. Dan untuk sosok sang kapten yang menjadi The Skinner sebelum Vincent ternyata adalah wanita tua ini yang bernama Alberta. Dan biasanya Vincent memang sering mengunjunginya dan membawanya dengan alasan berjalan-jalan yang padahal adalah untuk kepentingan organisasinya. Dan kali ini akibat kondisi medis sang kapten atau wanita ini yang katanya sedang mengalami kemunduran, keponakannya memintanya untuk tidak membawa kapten keluar kecuali hanya untuk kepentingan medisnya saja. Dan akibat mendengar hal itu, Reddington pun langsung mengaku sebagai dokter yang diketahui oleh wanita ini adalah dokter yang cukup terkenal. Dan kata Reddington, dia menawarkan jasanya untuk membawa Alberta pergi sekalian memeriksakan kondisi Alberta jika memang memungkinkan. Dan akibat hal inilah Reddington dan Vincent pun berhasil membawa sang kapten untuk pergi dari tempat ini, yang tentu saja kita mengetahui alasannya adalah apa. Dan di sini Vincent pun menjelaskan maksudnya membawa sang kapten untuk berjalan-jalan, yaitu ingin memanfaatkan piagam agar bisa menyingkirkan Anderson yang sudah dikonfirmasi oleh Vincent dapat membahayakan organisasi mereka. Namun yang jadi pertanyaan sang kapten di sini adalah siapa yang sudah dibawa oleh Vincent ini, yang dimana setelah Vincent menjelaskan bahwa dia adalah Raymond Reddington, sang kapten pun cukup terkejut karena sebelumnya dia hanya mendengar reputasi Reddington saja tapi tak pernah bertemu sama sekali. Sang kapten yang mengetahui itu pun akhirnya meminta Reddington untuk mendekat dan meminta Reddington untuk menciumnya saat ini juga. Give me a kiss. A good one. Yang langsung dijawab oleh Reddington bahwa saat ini mereka sedang terburu-buru. Namun kapten yang mendengar itu menjawab bahwa jika Reddington menginginkan bantuannya, sebuah ciuman dari Reddington adalah bayarannya. Ya akhirnya mau tidak mau Reddington pun berencana untuk menciumnya di tempat ini. Namun sebelum Reddington mengeksekusinya, wanita ini menegaskan kepada Reddington untuk membuka mulutnya karena tanpa menggunakan lidah maka tidak akan ada juga pemakaian piagamnya. No tongue, no invoking the charm. Dan akibat ancaman inilah Reddington pun terpaksa memberikan ciuman terbaiknya kepada wanita tua ini, karena jika tidak sang kapten tidak akan mau membantu Reddington. Dimana Vincent yang melihat itu pun hanya bisa tersenyum saja setelah melihat kelakuan mantan bosnya ini. Let's blow this popsicle stand. Dan untuk kelanjutan Aram dan kawan-kawan, setelah Aram dan Agent Park menginterogasi Mr. Chen, mereka pun akhirnya mengetahui apa tujuan dari Anderson yang menjadi The Skinner saat ini. Dan pastinya itu akan mengancam keamanan nasional jika seorang penjahat bisa memproduksi chip tercanggih yang ada di dunia, yang bahkan Amerika saja tidak sanggup untuk membuatnya. Namun kata Donald, ini adalah kesempatan yang baik bagi Amerika karena sekarang program untuk membuat chip tercanggih di dunia ada di tangan mereka. Dan pastinya pemerintah akan senang dengan hal ini, yang tentu saja Dembe yang mendengar hal itu tidak setuju dengan ide Donald karena itu sama saja dengan pencurian. Donald yang mendengar perkataan Dembe itu pun sedikit kesal karena sebelum Dembe menjadi anggota FBI, Dembe dan Reddington juga sering mengambil sesuatu yang bukan miliknya. Tapi sekarang mentang-mentang Dembe menjadi anggota FBI, Dembe menjadi sok bijaksana dengan menegur Donald.
Dan Cooper yang mendengar itu semua menyampaikan bahwa yang terpenting saat ini mereka harus menyelamatkan keluarga Mr. Chen, dan untuk hal itu Cooper ingin Aram dan Agent Park membujuk Mr. Chen agar Mr. Chen mau bekerja sama. Tapi sebisa mungkin Cooper tidak ingin sampai mereka memberikan program microchip yang asli karena sangat berbahaya jika The Skinner sampai memilikinya. Dan untuk hal itu Aram pun membuat software serupa namun dimodifikasi sedemikian mungkin jadi tidak mungkin The Skinner akan tahu bahwa yang diberikan kepadanya adalah software yang palsu, yang tentu saja Mr. Chen menolaknya karena nyawa keluarganya yang akan dipertaruhkan. Dan pastinya jika The Skinner sampai mengetahui bahwa yang diberikan kepadanya adalah software yang palsu, maka The Skinner atau Anderson akan membunuh istri dan anaknya. Namun di sini Aram mencoba menenangkan Mr. Chen dengan berkata bahwa Aram yakin The Skinner tidak akan mengetahuinya karena Aram telah membuat sesempurna mungkin yang tidak mungkin dapat diketahui oleh orang sembarangan, dan hanya segelintir orang di dunia ini yang dapat mengetahui dengan cepat bahwa software yang Aram buat adalah software yang palsu. Jadi untuk itu Aram meminta Mr. Chen untuk tenang saja dan percaya kepadanya. Ya, akhirnya akibat bujukan yang dilakukan oleh Aram, Mr. Chen pun akhirnya bersedia untuk bekerja sama dengan FBI dengan niat untuk menyelamatkan keluarganya dan pastinya menangkap Anderson yang menjadi blacklist kali ini. Dan dalam rencana tersebut, Mr. Chen akan menggunakan kacamata yang diberikan Aram ini yang sudah ditanamkan sebuah mikrofon agar FBI bisa mendengarkan semua percakapan yang akan terjadi di sana. Dan jika FBI sudah mendapatkan konfirmasi tentang keselamatan Mr. Chen dan keluarganya, pasukan FBI akan segera menyerbu masuk ke lokasi pertemuan nantinya. Di mana setelah semuanya siap, Mr. Chen pun akhirnya menghubungi The Skinner menyampaikan bahwa dia sudah mendapatkan program yang diinginkan oleh Anderson. Tapi sebelum dia menyerahkannya, Mr. Chen ingin mendengar suara istrinya terlebih dahulu, yang dimana setelah memastikan bahwa istrinya masih hidup, Anderson pun memberikan instruksi untuk Mr. Chen untuk pergi ke alamat yang diberikan Anderson dalam 1 jam lagi. 1 hour, 2440 Junior Terrace. Dan sambil menunggu waktu yang telah disepakati, terlihat Cooper pun menjelaskan situasi saat ini kepada Senator Cynthia yang melakukan kunjungan. Dan setelah mendengar detail laporan yang diberikan Cooper, ternyata Cynthia beranggapan sama dengan Donald bahwa ini adalah kesempatan yang baik bagi Amerika. Karena jika mereka memiliki program tersebut, maka Amerika tidak perlu mengandalkan pihak asing lagi untuk membuat microchip tercanggih yang ada di dunia. Dan untuk itu, sebagai usaha Cynthia karena telah membantu Cooper, Cynthia ingin Cooper memberitahu di mana program itu sekarang. So we should steal it? How does that make us any better than Graham Anderson? Yang tentu saja Cooper menolak untuk memberitahu Cynthia karena jika mereka melakukan itu, maka mereka sama saja dengan Anderson itu. Cynthia yang tahu bahwa Cooper keras kepala dan tidak bisa dibujuk, akhirnya pergi meninggalkan Cooper. Di mana tak lama setelah ini terlihat Mr. Chen pun dijemput oleh anak buah The Skinner dan dibawa ke suatu tempat yang tentu saja Dembe, Donald, dan Agent Park berhasil mengikuti mereka tanpa diketahui oleh pihak Anderson. Dan di sini Cooper memerintahkan Donald, Dembe, dan Agent Park untuk menunggu di mobil sampai keluarga Mr. Chen berhasil diamankan karena tim SWAT juga sedang dalam perjalanan menuju lokasi tersebut. Dan di sini sesuatu yang tak mereka duga terjadi karena mereka mendengar Anderson ingin mengecek keaslian software yang telah dibawa oleh Mr. Chen. Namun Aram menyampaikan untuk tenang karena di dunia ini hanya ada 5 orang yang bisa mengetahui dengan cepat bahwa softwarenya adalah palsu. Tapi setelah Aram mendengar nama yang akan memeriksanya adalah pria Jepang ini, yaitu Sato Akimasa, Aram pun menyampaikan bahwa itulah salah satu orang yang ada di dunia yang dapat dengan cepat mengkonfirmasi keaslian softwarenya. Mr. Sato Akimasa. And he's one of them. Dimana belum sempat Sato Akimasa memeriksa keaslian softwarenya, Mr. Chen pun akhirnya mengaku kepada The Skinner bahwa ini
bukanlah idenya, karena sebetulnya dia ingin memberikan yang asli, tapi FBI melarangnya dan sekarang FBI ada di luar mendengarkan percakapan mereka. We're going in. Mengetahui komunikasi mereka telah terputus, Donald, Dembe, dan Agent Park pun memutuskan untuk segera masuk ke tempat The Skinner menawan Mr. Chen dan keluarganya. Dimana setelah mereka masuk, The Skinner yang tahu bahwa salah satu agen FBI adalah Dembe Zuma meminta Dembe untuk segera menampakkan dirinya, yang tentu saja Cooper menegaskan untuk tidak melakukan hal itu, dan akibat hal itulah Anderson pun menembak kaki istri Mr. Chen sebagai peringatan. Dan di sini, The Skinner yang tahu bahwa Dembe dan kawan-kawan masih belum mau menampakkan dirinya, akhirnya mengancam Dembe dengan anak Mr. Chen ini, yang dimana akibat hal inilah Dembe, Donald, dan Agent Park pun akhirnya terpaksa menampakkan dirinya, karena jika tidak, anak Mr. Chen inilah yang akan menjadi korbannya. Tapi untungnya belum sempat Anderson membunuh Dembe dan kawan-kawan, pahlawan kita pun akhirnya datang, yaitu Reddington bersama dua mantan pemimpin organisasi, yaitu Vincent Duke dan juga sang kapten ini. Dimana di sini Reddington, Vincent, dan kapten pun menjelaskan mengapa dia datang kemari, yaitu untuk melaksanakan piagam yang sudah saya jelaskan tadi. Dan Vincent maupun kapten setuju untuk menurunkan tahta Anderson ini, yang tentu saja Anderson yang mendengar semua itu tak mempercayai aturan yang baru dia ketahui itu, dan memerintahkan anak buahnya untuk membunuh Reddington dan yang lain, yang tentu saja pria ini menolaknya karena dia bekerja bukan untuk Anderson melainkan untuk organisasi. Anderson yang mendengar itu pun berencana untuk membunuh sendiri dengan tangannya. Namun dengan cepat semua anggota organisasi langsung menodongkan senjatanya kepada Anderson ini. Fine, do it myself. Dan akibat Anderson ini tidak mau menurunkan senjatanya dan berniat membunuh Reddington, Vincent, dan kapten, inilah yang terjadi kepada Anderson yang menjadi blacklist kali ini. Sometimes rules are meant to be broken. Anderson pun akhirnya dibunuh oleh pria yang sebelumnya menjadi anak buahnya. Dan itulah yang terjadi jika tidak mau mengikuti aturan yang telah dibuat oleh sindikat The Skinner. Dimana setelah Anderson tewas, Vincent pun memerintahkan anak buahnya untuk membersihkan TKP ini dan membebaskan keluarga Mr. Chen. Dan di sini Reddington pun akhirnya menepati janjinya kepada Vincent, yaitu memberikan jawaban atas pertanyaan Vincent tadi, mengapa Reddington sangat peduli dengan organisasi The Skinner. Namun sebelum Reddington menjawabnya, Reddington bertanya apakah Vincent masih ingin memimpin organisasinya, yang dimana Vincent menjawab bahwa dia tidak tertarik untuk memimpin lagi, apalagi sang kapten ini. Dan jika memang seperti itu, maka Reddington memiliki saran untuk orang yang tepat memimpin organisasi atau yang akan menjadi The Skinner selanjutnya. Ah, that's it. You want to pick my successor? Dan itulah jawabannya tentang pertanyaan Vincent mengapa Reddington sangat peduli dengan organisasi The Skinner, yang ternyata Reddington ingin memilih penerus yang akan menggantikan Vincent. Reddington yang mendengar itu pun menyampaikan dengan berkata bahwa organisasi The Skinner itu sangat legendaris, dan dengan pemimpin atau orang yang tepat tidak ada batasan untuk jangkauan dan kekuatan mereka. Dan untungnya Reddington mengetahui siapa orang yang tepat untuk menjadi The Skinner selanjutnya. I think I know who the right person would be. Namun siapakah seseorang yang dimaksud oleh Reddington ini tentang orang yang tepat menjadi The Skinner selanjutnya? Dimana untuk jawaban itu sebaiknya kita tunggu saja di scene yang akan mengungkapkannya. Dimana setelah mereka pergi dari tempat ini, terlihat Reddington pun lagi-lagi hanya mengawasi Agnes dari kejauhan saja, karena kita tahu Cooper tidak mengizinkannya
untuk bertemu dengan Agnes. Dan di sini kekasih Reddington yang sedih melihat itu menyarankan Reddington untuk pergi saja dari Amerika, karena Reddington hanya akan mendapatkan patah hati saja jika tetap tinggal di Amerika. Reddington yang mendengar itu pun menjawab bahwa dia ingin menemui seseorang untuk mendapatkan sesuatu, dan jika Reddington tak mendapatkan apa yang diinginkannya, Reddington berjanji kepada kekasihnya ini bahwa dia akan pergi meninggalkan Amerika. One more stop. If I don't get the answer I'm looking for, we'll go. Di mana seseorang yang dimaksud tidak lain dan tidak bukan adalah Senator Cynthia ini, dan sesuatu yang diinginkannya ternyata adalah perjanjian kekebalan hukum, dan pastinya kesatuan Cooper juga kembali dipulihkan. Namun apakah Senator Cynthia ini akan mengabulkan permintaan Reddington itu? Dimana untuk jawaban itu sebentar lagi kita akan segera mengetahuinya. Karena tak lama setelah ini, setelah kasusnya berhasil terselesaikan, Cooper pun memberikan software yang asli pembuat microchip tercanggih kepada pemilik aslinya, yang sebetulnya pemerintah Amerika ingin sekali menyimpan software tersebut. Namun Cooper melakukan ini untuk mencegah agar tidak jatuh ke tangan orang yang salah, dan itulah sebabnya Cooper mengembalikan saja softwarenya kepada Mr. Chen ini. Dan setelah Mr. Chen pergi, mereka pun berpamitan satu sama lain, karena mereka tahu mereka dikumpulkan kembali hanya untuk satu kasus, yaitu The Skinner. Dan sekarang kasusnya telah selesai, jadi mereka harus berpisah kembali. Namun belum sempat mereka pergi, Reddington dan Wicca pun datang membawa minuman yang dijanjikannya kepada Cooper tadi, dan juga berita bahwa Senator Cynthia bersedia membantunya untuk mendapatkan kekebalan hukum Reddington yang baru, dan kesatuan Cooper tentunya kembali dipulihkan, yang tentu saja untuk melanjutkan impian Agent King, yang dengan ini secara resmi Reddington telah kembali untuk membantu Cooper dan kawan-kawan menangkap para blacklist yang akan diberikan Reddington ke depannya. Dan di sini sambil menikmati minuman yang dibawa oleh Reddington, Cooper pun menyampaikan bahwa dia sangat senang bisa kembali bekerja sama dengan Reddington ini. Namun yang menarik di sini adalah Reddington menyampaikan kepada Cooper bahwa dia akan memberitahu sebuah rahasia kecil kepada Cooper, yang isinya adalah bahwa dunia bukanlah milik orang yang muda, melainkan dunia adalah milik siapapun yang punya kekuatan untuk meraih dan merebutnya. Dan untuk kali pertama setelah sekian lama, Reddington merasa lebih kuat dari sebelumnya. And for the first time in a long while, I'm feeling stronger than ever. Dimana setelah Reddington menyampaikan hal itu, Reddington pun terlihat datang ke sebuah lokasi yang terlihat semua para anggota The Skinner sudah menunggunya di tempat ini, yang ternyata adalah untuk acara pelantikan The Skinner yang baru yang akan memimpin organisasinya. Dan ternyata yang menjadi The Skinner selanjutnya dan menjadi penerus Vincent Duke adalah Reddington sendiri. Yang dengan ini, selain Reddington memiliki organisasinya sendiri, Reddington juga akan memimpin organisasi The Skinner ini. Namun apakah agenda Reddington menjadi The Skinner? Dimana untuk jawaban itu, biarlah waktu yang akan menjawabnya, karena ini adalah scene penutup untuk cerita kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah mendengarkan saya hingga akhir video. Seperti biasa, silahkan like video ini dan subscribe bagi kalian yang belum, sebagai dukungan kalian terhadap saya. Akhir kata, saya selaku membawa cerita, pamit untuk undur diri. Dan insya Allah kita akan bertemu lagi di cerita selanjutnya. Salam Reddington, assalamualaikum.